Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama program kami yaitu Kamu Lebih dari pemenang. Oke, seperti biasa bersama teman atau saudara kita Nadi. Yes. Terima kasih untuk kedatangan kehadiran juga. Mungkin pembahasan kita pada saat ini yaitu tentang doa. Nah, kita kan sebagai anak-anak Tuhan pasti pernah kita merasakan kita ini sudah sering berdoa, berdoa sesuatu yang diinginkan, tapi malah doa itu kayak seperti nggak dijawab gitu. Nah itu gimana menurut firman Tuhan yang bisa dijelaskan? Buat teman-teman yang mengalami masa seperti ini, ketika sudah mulai menyerah rasanya berdoa karena kok Tuhan gak dengar doa saya, kok Tuhan tidak kabulkan doa saya. Ada beberapa poin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang menyaksikan program Kamu Lebih dari Pemenang ini. Yaitu yang pertama, pastikan dulu apakah kita anak Tuhan. Karena banyak orang berdoa, banyak orang meminta di dalam sebuah doa, tetapi tidak fokus kepada Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus berdoa dalam nama Yesus. Banyak orang mengatakan demikian, Bu. Apakah ada yang salah dalam doa saya? Tidak ada yang salah sebenarnya dalam doa. Tetapi yang salah adalah sifat hati kita yang hanya ingin menuntut Tuhan, saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Kemauan kita yang seringkali ingin memaksakan Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab ada dua tipe manusia dalam firman Tuhan, anak Tuhan atau anak setan. Firman Tuhan bilang gini, jika kamu berdoa demikian, Bapa kami yang ada di surga. Berarti Tuhan ingin agar kita berdoa dan memanggil Dia Bapa. Berarti identitas kita adalah anak-anak Allah. Yes. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa, kita punya otoritas sebagai anak untuk meminta suatu kepada Bapa. Tapi harus ingat, jangan selalu meminta sesuatu yang ingin memuaskan kedagingan kita saja. Tetapi mintalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memberkati orang di sekitar kita. Jangan melulu meminta bahwa Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan pasti memberkati kita, nggak usah kita minta, Tuhan sudah berkati kita. Karena saya percaya, Bung, bahwa firman Tuhan bilang begini, sungguh pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Saya yakin dan percaya itu, Bung. Dan poin yang kedua adalah dosa yang kadangkala menghalangi kita atau menghalangi doa kita untuk dikabulkan oleh Tuhan. Teman-teman bisa buka dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ya segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Kenapa Tuhan tidak kabulkan doa kita? Kenapa Tuhan tidak mau menjawab doa kita? Karena ini, karena ada pemisah antara kita dan Allah, yaitu dosa. Tetapi satu hal yang saya percaya, Bu, kita telah disucikan, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Penebusan yang sejati, penebusan yang bisa menyempurnakan kehidupan manusia adalah penebusan dari Yesus Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib adalah bukti cinta dan kasih tanpa batas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu luar biasa Tuhan kita. Yes. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah disucikan, sudah tidak hidup dalam dosa, maka penghalang itu akan lepas. Penghalang itu akan hilang, sehingga ada kesatuan antara kita dan Allah, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Itu yang menjadi pemisah kita antara Allah. Tetapi ketika Yesus dia datang dan mengorbankan dirinya atas kayu salib, maka kita hidup dalam sebuah persekutuan dengan Allah. Karena Yesus datang bukan sebagai pemisah, dia datang untuk menyatukan kita dengan Bapa. Dosa yang buat kita memisah dari Allah. Tetapi Yesus datang juga untuk memisahkan di mana antara domba dan kambing. Yes, domba adalah kehidupan kita. Sedangkan kambing adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang-orang yang tidak menaruh pengharapan kepada Yesus. Itu adalah perumpamaan, ilustrasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang bisa
saya bagikan, kenapa bisa menjadi penghalang doa? Karena kita tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Sering ketika ada pengkhotbah, ketika ada hamba-hamba Tuhan sedang berkhotbah, seringkali kita sedang sibuk saja dengan diri kita sendiri. Contoh di gereja kita sibuk dengan handphone, bukan untuk membuka kitab suci atau Alkitab, orang katakan zaman sekarang, Alkitab tablet. Ya, kita di HP. Ya, di handphone. Tetapi kita sibuk untuk melihat status WA, Instagram. ngecek grup WA. Sedangkan, ya, sehingga kita nggak fokus untuk mendengar apa yang hamba Tuhan sampaikan. Ya, yes. Itu yang kadang-kadang membuat kita terhalang. Seringkali kita nggak fokus ketika ada pendeta sedang berkhotbah mengatakan firman Tuhan. Coba kita buka dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat ke-9. Firman Tuhan bilang gini. Siapa yang membalikan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya dan kekejian. Hukum di sini berbicara tentang firman Tuhan. Siapa yang bodoh amat atau nggak peduli dengan firman Tuhan, Tuhan katakan doanya dan kekejian. Itu yang membuat kita terhalang sehingga Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Dari poin yang ketiga itu Bung Nokri, dari yang pertama pastikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa kita tidak hidup dalam dosa lagi. Yang ketiga, dengarkanlah firman Tuhan. Jangan melulu kita yang memaksa Tuhan untuk mendengarkan doa kita, tetapi kita yang mendengarkan Tuhan. Ya. Dan poin yang terakhir, yang keempat adalah ketekunan. Sehebat-hebat apapun kamu berdoa, kalau kamu tidak tekun, tekun di sini bukan berarti kita nggak tekun berdoa, Bu. Maksud saya ketekunan di sini adalah ketekunan untuk mencari Allah. Berdoa ya harus, karena doa adalah pas orang percaya. Tetapi firman Tuhan, Yesus bilang gini, manusia bukan hidup dari makan dan minum saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah, itulah makanan yang sejati. Kita harus menggali firman Tuhan, kita harus mencari Allah itu. Dan ketika kita menemukan, ketika kita pengenalan kita akan Allah semakin kuat, saya yakin dan percaya Bu Nokri, firman Tuhan bilang di dalam Matius, di dalam perumpamaan atau ilustrasi di mana Yesus bilang, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Di situ ada kalimat ketuk, berarti ada sebuah usaha, ada sebuah aksi, Bu. Dimana ketika kita mengetuk, contoh kita datang ke rumah seseorang, kita tidak mungkin mengetuk satu kali saja. Kemungkinan besar kita harus berulang kali agar orang tersebut membuka pintu. Ya, yes. Demikian kita datang kepada Tuhan, kita harus berulang-ulang kali, bersabar dan bertekun. Lalu kita banyak bertanya, ketika doa kita sudah dijawab Tuhan nih, kok saya berdoa demikian, kenapa Tuhan jawabnya kayak gini? Nggak sesuai dengan permintaan saya. Jawabannya sangat sederhana. Kadangkala pikiranmu hanya memikirkan apa yang kamu inginkan, tetapi berbeda dengan pikiran Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, Bu, apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Kehendak Tuhan lah. Yes, kehendak Tuhan yang harus jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita yang harus jadi. Yes. Dan contoh aja, Bu, ada orang berdoa meminta mobil yang sangat keren, mungkin mobil Fortuner atau mobil Lamborghini, yes, BMW atau mobil sport lainnya. Dan Tuhan yang memberikan sebuah mobil yang sederhana, namun di situ bisa menampung keluargamu, bisa traveling dengan keluargamu. Lalu kita bertanya, saya minta ini, kenapa Tuhan gak kasih? Kemungkinan besar, Bu, Tuhan melihat kita juga. Kamu sanggup gak bayar? Bayar dibaca pajaknya, cicilan mobilnya kau sanggup ya? Lebih baik Tuhan berikan yang terbaik daripada kamu gak diberikan yang terbaik sama sekali. Sesuai kemampuan kita. Saya yakin dan percaya, Bu, bahwa di dalam doa ada kuasa. Buat teman-teman yang sedang menyaksikan, pertama, jangan berhenti berdoa. Kedua, terus tekun dalam Tuhan. Haleluya. Oke, cukup. Yes. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa kita sampaikan dan luar biasa sekali. Jadi ada 4 tadi kan teman-teman yang bisa kita dengar. Yang pertama adalah pastikan kita ini anak Tuhan. Terus yang kedua yaitu dosa itu menjadi penghalang atau penyebab doa kita itu tidak didengar. Terus poin yang ketiga itu kita yang
kadang-kadang cuek sama Tuhan, nggak memperdulikan Tuhan seperti yang dijelaskan oleh Sila Nadi tadi di gereja misalnya kan. Terus yang terakhir itu ketekunan. Kita harus tekun oleh Tuhan. Apa yang menjadikan Tuhan, kita nggak boleh memaksakan keinginan kita sendiri, karena rencana Tuhan lebih baik daripada rencana manusia. Yes. Nah, Mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman suka dengan video ini, dan juga teman-teman bisa lihat videonya di Instagram teman saya, Nadi. Mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Oke, mungkin terima kasih banyak. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya.